Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kembali datang ke rumahnya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jika di hari ini kami masih boleh datang ke rumah-Mu. Kami boleh menghampiri bait kudus-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Allah Bapa. Biarlah kami saat ini layak memuji dan menyembah Engkau. Kau membebaskan roh kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah.
dipuji dan disembah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, kemuliaan
kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mentabiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya Engkau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami, dan menguasai hati dan pikiran kami. Engkau yang memenuhi kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Berkati dan urapi-Mu bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biar Engkau sendiri ya Allah Roh Kudus berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, boleh diberikan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga rindu berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang baru sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang menolong mereka dalam setiap kesesakan mereka. Engkau yang mengingatkan mereka untuk boleh rindu datang menghampiri baik kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai. Siap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita masih tetap dalam posisi berdiri. Kita akan terus bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di dalam hati kita. Kita mau bebaskan roh kita bersama dengan Tuhan. Katakan sama-sama. Berkuasa itu di surga, kalau berkata Tuhan berkata.
kebenaran kehidupan kami Tuhan. Mari kita terus akan memuji nama Tuhan. Kita memakai dan menyerukan nama Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Bangkit, sukan nama Yesus. Mari maju, mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis sebentar. Kita buat iblis sebentar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Saya nyatakan bangkit sukan namanya. Bangkit, sukan nama Yesus. Mari maju, mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Namanya siapa? Nama Yesus. Benar yang kuat. Nama Yesus. Tak bentengkan. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita berdaya percaya kita berkata, kami mau bangkit Tuhan. Bangkit, sukan nama Yesus. Mari maju, mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Benar yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Katakan dengan iman kita, nama Yesus. Nama Yesus. Benar yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus. Nama Yesus. Benar yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, namamu di atas segalanya. Bahkan namamu berkuasa Tuhan. Boleh membangkitkan setiap roh kami. Bahkan Kau boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit kami hanya oleh kuasa namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang berkuasa seperti Engkau. Dan kami mau hari lepas hari Tuhan, kami boleh menyenangkan. Kami
boleh berkenan di hadapan-Nya. Kami boleh selalu berada di dalam perkenanan. Dan setiap rindu kami di hadapan-Nya sendiri Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bersama untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan kuserahkan. Tuhan, kuserahkan hati semuanya, semua kuberikan.
Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia, karena kebaikan begitu sempurna kami terima di pagi yang indah ini, di hari Sabatnya ini ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis, penolong yang selalu memberikan kami kekuatan, yang selalu menolong, menopang, menjaga, memelihara kehidupan kami. Sungguhlah Roh Kudus hebat, sungguhlah Yesus dahsyat, sungguhlah Bapa baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Ajari kami, buat kami mengerti, buka mata rohani kami, supaya kami bisa melihat kebenaran firman di dalam pemberitaan ini. Sekali lagi hamba mohon Roh Kudus, buat kami mengerti. Celikan hati, pikiran, celikan perasaan kami, khususnya celikan roh kami untuk kami bisa mengalami, menikmati, merasakan dahsyatnya kasih karunia Roh Kudus atas kehidupan kami. Hamba percaya saat ini Roh Kudus sudah bekerja melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kami pikirkan secara manusia, tapi secara Roh Kudus bekerja melakukan perkara-perkara yang ajaib. Hamba percaya itu, karena roh yang aku sembah itu adalah roh yang hidup, roh yang memenuhi seluruh bumi, roh yang memenuhi seluruh tempat ini, roh yang memenuhi seluruh pemberitaan firman ini. Dalam ibadah kami saat ini, kami percaya Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Baik yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara kami yang ada di YouTube, hamba berdoa saat ini Roh Kudus bekerja dan berkarya. Nyatakan kuasa, sempurnakan firman ini atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Hamba mohon, lidah bibir ini terbuat dari tanah, hidupku ini hanya terbuat dari tanah, maka aku butuh pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di atas pemberitaan firman yang hidup ini. Urapi, tahirkan hamba, kuduskan hamba, layakkan hamba untuk menjadi pembawa kabar baik bagi untuk anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami
kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Saat ini kuasa dalam kasih karunia Tuhan sempurna buat kita pagi hari ini. Kita rasakan, kita sengaja atau tidak sengaja itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Percaya tidak percaya kita, hari ini kita masih ada, berarti kasih karunia Tuhan itu sempurna. Amin. Amin. Untuk itu kita mau belajar pagi hari ini bagaimana kasih karunia Tuhan sempurna, membawa, menuntun, mengajari kita masuk dalam kehendak dan rencananya, bukan masuk di dalam kehendak dan rencana manusia kita. Tuhan ingin kita masuk dalam rencananya. Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan inginkan kita mengikuti kehendaknya. Untuk apa? Untuk kita sampai kepada destininya Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Begitu juga dengan saudara-saudara yang ada di YouTube. Apa percaya saat ini kuasa ilahi memenuhi kehidupanmu saat ini? Karena dalam pemberitaan firman ada kehidupan. Dalam pemberitaan firman ada kuasa. Dalam pemberitaan firman ada terobosan. Dalam pemberitaan firman ada keselamatan. Amin. Oke. Kita mulai renungkan firman Tuhan. Bukan dihafal. Sekali lagi saya mohon, firman Tuhan bukan untuk dihafal, tapi untuk direnungkan. Direnungkan dan direnungkan. Kalau kita merenungkan, berarti dia tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau kita hafal, kita ingat doang, nggak merenungkan, dia bukan menjadi berkat. Oh kita hafal, oh iya ini Lukas, oh ini Kejadian, oh iya ini Keluaran. Dia tidak membawa berkat. Tapi kalau kita renungkan, oh Kejadian, bagaimana Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Abraham berjalan membelah laut Teberau, bagaimana Adam, bagaimana Hawa, itu merenungkan namanya. Bukan itu. Tapi hari ini saya mau kita membawa hidup kita, membawa seluruh kehidupan kita berguna bagi Tuhan. Perikop firman Tuhan hari ini adalah kuasa dalam iman. Sekali lagi, perikop firman Tuhan dalam minggu kedua ini, dalam bulan 3 ini, 2026 ini, kuasa dalam iman. Wow. Kuasa apa Pak Tom? Nah, mari kita belajar. Saudara-saudara ingat, kuasa dalam iman ini adalah saya akan bagi menjadi 2 bagian. Satu, iman yang tidak hidup, iman yang mati, atau iman yang tidak percaya. Satu, iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang mempunyai sesuatu rancangan, iman yang sesuatu membuat terobosan, iman yang membawa suatu keselamatan. Nah, Oke. Kita mulai daripada iman yang tidak percaya. Semua umat manusia di bumi ini semua punya iman. Tidak ada yang tidak. Manusia namanya sudah ada imannya. Semua umat manusia yang bernapas di kolong langit ini, yang punya pikiran, semua Tuhan berikan iman. Percaya tidak percaya, harus percaya. Semua kita yang ada hidup sebagai manusia, sudah Tuhan berikan iman.
Sekarang, iman yang tidak percaya atau iman yang mati, itu dulu kita masukin. Itu dulu kita pelajari. Coba kita baca Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40. Perikop di atas adalah perikop di atas adalah angin ribut diredakan. Oke. Ayat 40, dia berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus ya. Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, coba kita baca ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah. Halo. Coba renungkan firman Tuhan ini. Yesus ada bersama-sama murid-murid. Yesus ada bersama-sama saya dan saudara. Ini contoh. Firman ini contoh dalam kehidupan kita saat ini. Firman ini ada di dalam setiap kehidupan umat manusia. Yesus ada. Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan. Murid-murid ada bersama Yesus. Tapi murid-murid tidak percaya. Ada begitu ya? Yesus ada, yang Yesus panggil menjadi murid-murid yang ke-12, murid-murid yang 12 orang. Tapi secara roh mereka tidak percaya. Kenapa? Itulah yang perlu kita pelajari hari ini. Karena mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa. Yesus dianggap hanya sebagai Yesus yang lahir dari rahimnya Maria. Makanya Yesus tidak bisa bekerja. Makanya Yesus nggak bisa berbuat sesuatu atas mereka karena mereka tidak percaya. Iman mereka mati. Iman mereka tidak ada. Bagaimana dengan saudara? Apakah Yesus ada dalam kehidupanmu? Pasti ada. Tapi apakah engkau percaya kepada Yesus itu? Halo. Yesus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Tapikah apakah Yesus yang kita percayai itu bisa melakukan segala perkara dalam kehidupan saya dan saudara? Belum tentu. Karena saya tidak percaya. Karena saudara tidak percaya. Sama dengan murid-murid ini. Kenapa mereka tidak percaya? Akan pertanyaannya seperti itu. Kenapa murid-murid tidak percaya, Pak Tom? Kenapa saya tidak percaya kepada Yesus? Kenapa umat manusia tidak percaya pada kebenaran firman? Mulai kita belajar satu persatu.
dalam Markus tadi, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini waktunya, ceritanya waktu Yesus bersama-sama dengan murid-murid di Danau Galilea. Yesus dalam satu perahu dengan murid-murid. Tapi Yesus sama dengan murid-murid, sama-sama manusia biasa. Sama-sama manusia biasa. Yesus makan nasi, Yesus makan ikan, murid-murid juga gitu. Makanya murid-murid tidak percaya karena iman mereka mati. Iman mereka tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang, Pak Bo? Karena sebelum Yesus disalibkan, ini Paskah, sebentar lagi kita Paskah. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus belum memberikan sesuatu pertolongan, belum memberikan satu kuasa atas umat manusia, khususnya kepada murid-murid. Itu bedanya. Waktu Yesus bersama-sama dengan murid-murid, mereka hanya melihat Yesus yang penuh mujizat. Ya, itu mereka tahu Yesus penuh mujizat. Dan mereka, murid-murid tidak, karena mereka belum merasakan. Sekarang, saat ini, sesudah Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan kepada mereka kuasa. Itulah namanya kuasa dalam iman. Kuasa apa kuasa? Itulah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, iman. Kita punya iman, kalau tidak berkembang mati. Sama dengan tadi ini. Iman murid-murid mati tanpa Roh Kudus. Buktinya apa, Pak Tom? Buktinya waktu murid-murid sesudah menerima pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, maka ini dia. Sesudah Yesus mencurahkan Roh Kudus atas murid-murid di loteng Yerusalem, maka iman mereka hidup, iman mereka bertumbuh, iman mereka berkembang. Kenapa bisa berkembang, Pak Tom? Contoh, waktu Petrus berkata buat di Yerusalem, karena di Yerusalem sesudah mereka kepenuhan Roh, maka Petrus berkhotbah di Yerusalem, maka banyak orang bertobat. Dengan kuasa berarti apa? Tadi apakah Petrus tidak punya iman? Punya. Waktu Yesus bersama-sama mereka, Yesus murid-murid bersama, mereka punya iman, tapi tidak hidup, mati. Sekarang saat ini kita mau taruh seperti apa iman percaya kita kepada Yesus. Saudara dan saya punya iman. Saudara yang ada di YouTube punya iman. Tapi apakah iman saudara hidup atau mati? Di sini terbukti di Markus 4 ayat 40, iman yang mati berarti tidak percaya kepada Yesus, biarpun dia orang Kristen. Haleluya. Coba renungkan, orang Kristen punya iman tapi mati. Arti mati apa? Masuk neraka.
Karena nggak punya iman yang hidup. Siapa yang menumbuhkan iman? Itu Roh Kudus. Tidak ada yang bisa menumbuhkan roh, tidak ada yang bisa menumbuhkan iman tanpa dorongan, tanpa pimpinan, tanpa bantuan Roh Kudus. Terbukti waktu Yesus melepaskan Roh Kudus atas murid-murid di loteng Yerusalem, maka begitu Petrus berkhotbah, 1.500 orang bertobat. Berarti dorongan Roh Kudus. Itu fungsinya Roh Kudus. Iman ada, tanpa bantuan, tanpa pertolongan Roh Kudus, dia tidak hidup. Hari ini kita sudah tahu bagaimana kuasa daripada Roh itu bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana karya-karya Roh Kudus itu bekerja atas kehidupan saya dan saudara. Kalau begitu Pak Tom, apakah Tom fungsikan itu Roh Kudus? Terpujilah Tuhan, tanpa Roh Kudus saya tidak bisa berdiri sampai detik ini. Tanpa pimpinan Roh Kudus saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Saya beritakan buat saudara-saudara semua yang ada di YouTube saat ini, baik yang ada di tempat ini, percayalah, tanpa Roh Kudus hidupmu sia-sia. Kenapa? Terbukti sebelum rasul-rasul Tuhan hembuskan Roh Kudus, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Tapi begitu mereka menerima Roh Kudus, Rasul Petrus, Rasul Paulus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dengan sapu tangan Petrus saja orang sakit sembuh, orang meninggal hidup dengan lambaian sapu tangan. Wow, betapa hebat, betapa besarnya karya Roh Kudus sebenarnya. Kadang-kadang kitanya yang tidak mengerti seperti apa itu Roh Kudus. Kita tidak bisa menerima itu pimpinan Roh Kudus. Kita percaya, oh tanpa Roh Kudus saya nggak bisa apa-apa. Itu hanya batas-batas perkataan manusia. Tapi secara sesungguhnya, kalau saya salah mohon dimaafkan. Banyak anak-anak Tuhan seperti murid-murid Yesus yang ada di dalam kapal tidak percaya. Mulai sekarang mari percayalah. Saya rindu mengajak saudara-saudara semua mulai percaya. Percayalah di dalam iman. Kuasa dalam iman bekerja melalui pimpinan Roh, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di dalam iman ada kuasa. Betul. Di dalam iman ada kuasa. Betul. Di dalam iman ada mujizat. Betul. Di dalam iman ada keselamatan. Betul. Di dalam iman ada terobosan. Betul sekali. Betul semua. Betul semua. Sekali lagi, di dalam iman ada kuasa. Di dalam iman ada mujizat. Di dalam iman ada apa? Keselamatan. Di dalam iman ada terobosan. Di dalam iman ada penuaian. Betul. Ingat,
iman. Tanpa dorongan Roh Kudus kita tidak mampu. Makanya kita butuh Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang, aku memberikan penolong atas hidupmu. Penolong itu apa? Roh Kudus. Sekali lagi, penolong itu siapa Pak Tom? Roh Kudus. Itulah penolong atas kehidupan saya dan saudara. Makanya saudara sampai detik ini bertahan di dalam kehidupanmu, biarpun di dalam kesesatan. Begitu juga dengan saudara, begitu juga dengan saya. Biarpun desakan demi desakan, keadaan demi keadaan menghimpit, tapi karena saya punya Roh Kudus, maka saya tetap bertahan dan mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat atas kehidupan. Kenapa? Karena dorongan Roh Kudus. Kenapa orang tinggalkan Yesus? Karena Roh Kudusnya mati. Roh Kudusnya tidak hidup. Sekarang saya mau bertanya buat saudara-saudara, baik di tempat ini, baik yang ada di YouTube. Apakah saudara mau mati? Dan apakah saudara mau hidup? Nah, coba kita baca di dalam Ibrani. Dalam Ibrani dia berkata, tanpa iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman percaya. Makanya tadi saya bilang, semua umat manusia punya iman. Mau Kristen, mau non-Kristen, semua punya iman bahwa mereka akan diselamatkan oleh iman percaya mereka. Kepada siapa mereka percaya? Karena Tuhan sudah berikan iman percaya itu kepada mereka. Tuhan sudah berikan iman percaya itu kepada saya. Tapi apakah imanmu hidup atau imanmu mati? Firman Tuhan sekarang inilah yang membukakan kebenaran firman. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Disinilah buktinya bahwa bagian saudara percaya. Sesudah percaya, lakukan. Sesudah melakukan, renungkan. Maka hasilnya akan double porsi. Kalau tidak percaya, tidak bisa. Bersyukurlah saudara bahwa saudara hidup sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bersyukurlah saudara saat ini saudara sudah dipilih menjadi anak-anaknya Allah. Berarti Tuhan ingin dalam kehidupan saudara ada iman yang hidup. Ada iman yang berkembang. Ada iman yang berpotensi mengembangkan kebenaran firman Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Maka daripada itu, ayat 6 dia berkata,
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah iman. Itulah definisi iman. Itu benar semua. Ini firman Tuhan. Tidak bisa dilepaskan dari kategori-kategori perbuatan. Ini firman Tuhan. Tidak bisa dikurangin, tidak bisa dilebihin, tidak bisa ditambahin. Dia sudah menjadi karya yang hidup. Kalau saudara percaya, maka dia bisa berkembang. Kalau saudara tidak percaya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan murid-murid tadi. Yesus ada, tapi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak percaya. Kan dia tahu adanya tadi di situ, pasti Petrus ada di situ itu. Dalam murid-murid tadi Petrus ada, Yohanes ada. Kan bisa. Badai, diam dalam nama Yesus. Bisa kan? Bisa. Tapi mereka tidak percaya. Karena kenapa? Belum ada dorongan Roh Kudus untuk memperkatakan itu. Belum ada satu kekuatan yang membuat mereka bisa melihat bahwa Yesus itu dahsyat. Itulah hebatnya Roh Kudus atas kehidupan saya dan saudara. Makanya jangan ragu, mulai sekarang. Jangan ragu. Firman ini sudah meneguhkan bahwa iman saja tidak cukup, tapi harus ada dorongan Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bagaimana Petrus sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia di loteng Yerusalem, sekali dia berkhotbah 1.500 orang tunduk percaya kepada Yesus. Apa bisa kita bohongin firman ini? Tidak bisa. Ini sesudah mereka terima Roh Kudus. Sekarang kalau saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus, apa yang saudara dan saya lakukan? Berdiam diri? Sudah penuh Roh Kudus, berdiam diri sama saja mati. Makanya Roh Kudus harus berkembang, iman harus bertumbuh. Makanya sering iman itu diibaratkan satu pohon. Begitu ditanam buah atau biji, dia akan bertumbuh, bercabang. Itulah iman. Bertumbuh membawa, bertumbuh menjadi berbuah. Untuk itu, maka saat ini harus kita bedakan iman yang hidup atau iman yang mati. Kita sudah tahu mana iman yang mati, mana iman yang hidup. Kalau iman yang hidup kita sudah tahu, maka kita harus melakukannya. Kalau kita mau iman kita mati, maka kita tidak akan pernah berbuat apa-apa. Tapi para murid, pada rasul-rasul, sesudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka melakukan. Maka tersebarlah nama Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat di bawah kolong langit ini. Coba kita baca di dalam Markus. Ini bagian yang kedua ya. Bagian pertama tadi Markus 4 ayat 40, iman yang mati. Definisi iman adalah tidak melihat tapi percaya. Markus 10, apa kata Markus 10? Ayat 5. Markus 10 ayat 52.
Markus 10 ayat 52. Apa katanya di sini? Perikopnya apa di atas? Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Terus ayat yang 52 dia berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti Bartimeus mempunyai iman yang hidup. Makanya dia berkata, pergilah, imanmu sudah menyelamatkanmu. Iman yang hidup pasti membawa kemenangan. Iman yang hidup pasti membawa sukacita. Makanya kita harus punya iman yang hidup, karena Roh Kudus yang membuat kita mampu. Roh Kudus yang membuat kita bisa. Roh Kudus yang membuat kita kuat. Sebenarnya kita nggak kuat, tapi karena ada Roh Kudus atas hidup saya dan saudara, maka saudara-saudara kuat. Karena Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan penolong. Berarti Dia yang menyebut seluruh kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, ini khusus bagi orang Kristen ya, bukan bagi non-Kristen, karena ini berbicara firman Roh Kudus. Kalau kita sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka harus menerima kebenaran firman Roh Kudus sebagai penolong atas kehidupan saya dan saudara. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mampu. Iman kita mati. Oleh karena itu, lalu kata Yesus kepada, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dan dalam perjalanannya. Bartimeus matanya terbuka. Bartimeus melihat. Dari tadinya matanya tertutup karena imannya hidup, maka matanya tercelik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mulai saat ini punyailah iman yang hidup. Saudara di tempat ini, baik yang ada di YouTube, saya berdoa supaya iman saudara hidup. Jangan iman yang mati. Iman yang mati membawa kebinasaan. Biarpun sekali sudah mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, bukan menghakimi. Terbukti dalam kapal Yesus ada, tapi iman mereka tidak hidup, mereka mati. Tapi begitu mereka menerima Roh Kudus, mereka punya kuasa, mereka punya power. Berarti kita pilih mana? Mati atau punya kuasa? Saudara sudah diberikan kuasa itu, pegang itu, kuat. Perkatakan itu dalam kehidupan saudara. Katakan, aku sudah punya kuasa diberikan oleh Roh Kudus, dimulai Tuhan. Maka aku harus kuat. Aku harus sembuh. Aku harus bangkit. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan. Tuhan sudah memberikan aku terobosan. Tuhan sudah memberikan aku penuaian. Tuhan sudah memberikan aku keselamatan. Maka aku pergunakan itu untuk punya iman yang hidup. Maka mulai hari ini kita percaya Bartimeus bisa melihat karena dia punya iman yang hidup. Iman, sesuatu yang tidak kita bisa pikirkan, sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tapi kita percaya. Bagaimana 2 Korintus 5 ayat 7? Bukan karena melihat,
tapi karena percaya. Kita percaya tahun 2026 adalah tahun penuaian. Bukan karena melihat. Saya percaya karena saya punya Roh Kudus. Saya punya iman yang hidup. Saya percaya Tuhan akan ambil alih segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan anak-anak Tuhan, baik yang ada di YouTube, diberkati, 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 diberkati. Saya percaya saat ini kuasa Roh Kudus itu memenuhi kehidupan. Kuasa Roh Kudus itu memenuhi kehidupanmu. Percaya. Percaya bahwa Roh Kudus itu tidak akan memilih-milih siapa dan siapa. Saya susah, saya miskin. Tidak. Kasih karunia Tuhan sempurna bagi umat manusia, bagi siapa yang memanggil Tuhan, tolong aku. Mari arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan seluruh kehidupan. Perlengkapi kehidupan dengan perlengkapan senjata Allah, bagaimana di dalam Efesus, dan bagaimana saat ini punya iman yang hidup. Punyailah iman yang hidup. Punyailah iman yang hidup. Punyailah iman yang hidup. Arti punya iman yang hidup disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Maka daripada itu saya percaya saat ini kuasa Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan saudara dan saya, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di YouTube, dimanapun saudara-saudara berada. Angkat tangan saudara, percaya, kuasailah memulihkan kehidupan. Kuasai lagi. Kuasa yang spektakuler itu akan mengangkat saudara, menyembuhkan saudara, menguatkan saudara, menyelamatkan saudara. Kalau Anda butuh terobosan, terobosan itu ada dalam kehidupan. Mulai saat ini percaya, terima terobosan itu, terima penuaian itu, terima keselamatan itu, terima, terima, terima. Terima kasih Yesus. Aku percaya, aku percaya dari tempat ini kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Melalui YouTube GBI Taman Eden, gereja YouTube ini akan berkembang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi umat anak-anak Tuhan yang percaya. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam iman, bukan karena melihat, tapi karena kami percaya akan kuasa Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, Kau terus pakai sebagai alat kemuliaan-Mu, membawa banyak jiwa di hadapan-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan senantiasa, hikmat daripada Tuhan senantiasa menyertai beliau. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kantong persembahan dijalankan. Mari kita menaikkan
pujian kita. Syukur untuk setia rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu tubuh, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau sudah beserta dengan setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, berikan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan daripada-Mu untuk tetap terus Tuhan pakai Bapa di tempat ini melayani-Mu, membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Berkati keluarganya, anak cucunya Tuhan. Engkau berhati dalam setiap pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri mereka. Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik yang melepaskan berkat-Mu juga mengalir atas tempat ini, daerah wilayah di mana kami boleh beribadah. Kami memberkati Tuhan jalan awas Nusa Indah dan Blok Singku sekitarnya, dan berlimpah-limpah berkat kasih karunia bagi lingkungan ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi daerah wilayah kami, dan biarlah setiap orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup melalui ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik yang memberkati juga Kota Depok, kota di mana kami boleh tinggal Tuhan. Kami memberkati wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajarannya. Biarlah hikmat marifat Tuhan itulah yang memimpin mereka dalam setiap mengambil setiap keputusan yang boleh mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi mereka. Berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Dan kami memberkati Kota Depok, kami katakan Kota Depok aman dalam perlindungan Tuhan. Kota Depok dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa Indonesia, bangsa di mana kami boleh tinggal. Kami memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, dan seluruh jajarannya. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas mereka, hebat marifat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan, kecerdasan daripada Tuhan. Itulah yang memimpin mereka dalam mengambil keputusan Bapa. Biar setiap apa yang mereka putuskan Tuhan boleh mementingkan kepentingan rakyat. Pulihkan bangsa kami Tuhan dalam segala aspek, baik segala ekonomi dan dalam sosial dan segalanya Tuhan. Engkau yang mampu Tuhan memberkati negeri ini. Engkau yang mampu memperbaiki sistem pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Kau memunculkan Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang nasionalisme, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami juga atas bangsa pilihan-Mu umat Israel. Kami mengatakan shalom untuk Israel Tuhan.
damai sejahtera Tuhan melimpah atas Israel ya Bapa. Kami berdoa biarlah mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Roh pertobatan Tuhan memberikan bagi bangsa Israel ya Bapa, sehingga mereka juga boleh Tuhan mendapatkan keselamatan, merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini setiap doa permohonan kami yang jauh daripada kesempurnaan, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, janganlah kehendak kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.